Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak dan adik-adik yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim dan bertatap muka. Mudah-mudahan persaudaraan di antara kita akan kekal dan akan kita bawa sampai ke negeri akhirat kelak. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau dan para sahabatnya. Bapak dan adik-adik yang saya muliakan, berbicara tentang dakwah Islamiyah, sesungguhnya kita berbicara tentang kebaikan yang menjadi ciri khas umat Islam. Umat Islam akan selalu di dalam kebaikan ketika mereka bersungguh-sungguh melaksanakan tugas berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah selalu mendapatkan penolakan-penolakan. Karena itu kita dituntut untuk berdakwah dengan basirah. Kita dituntut memiliki kesabaran dan kebijaksanaan agar dakwah yang kita kembangkan diterima oleh masyarakat dan tantangan-tantangannya bisa diselesaikan dengan baik. Indonesia ini sangat luas. Perjalanan dari Jakarta ke Papua memakan waktu 5 jam. Biayanya untuk pulang pergi sama dengan tiket dari Jakarta ke Saudi atau ke Mesir atau ke negara-negara yang lain yang ada di kawasan barat dunia Arab, kawasan timur dunia Arab. Jadi 9 juta, 10 juta pulang pergi ke Papua itu bisa untuk perjalanan dari Jakarta ke Kairo atau ke Riyadh, ke Jeddah. Menunjukkan wilayah kita sangat luas. Jumlah penduduknya juga sangat besar. Sekarang sudah hampir 280 juta jiwa. Kakeknya, bapaknya, anaknya, cucu-cucunya. Kalau mereka semua orang soleh, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berkumpul bersama anggota keluarga kita lengkap, lalu ada anggota yang tidak ada, tentu kita merasa sedih. Kita akan merasa kasihan kepada anggota keluarga kita yang tidak berada bersama kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sana. Jadi menjaga keluarga dan anak-anak dari api neraka bukan pekerjaan mudah. Godaannya banyak. Godaan televisi, film kartun yang
Kelihatannya film anak-anak, tetapi banyak ucapan-ucapannya yang tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan akal yang sehat, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Godaan HP. Ini lebih parah lagi HP. Bagi generasi 40 tahun ke atas, yang kita dulu nggak pernah kenal HP. Kalau mau telepon, mau menghubungi orang, mungkin kita pakai interlokal. Sedang nggak ada sekarang, tutup semua itu. Atau pakai telepon umum yang ada lalu. Dia menjual dirinya terang-terangan di pinggir jalan. Dalam hadis itu salah satu ciri dekatnya hari kiamat itu ketika orang melakukan perzinahan secara terang-terangan. Sekarang kondisi kita begitu. Orang korupsi tidak malu, orang melacur tidak malu, orang mengambil hak orang lain tidak malu, nyerobot tanah, banyak kan gitu. Nah, kalau orang mengerti agama, dia punya rasa malu. Yang ketiga, bedanya orang mengerti agama memiliki sopan santun, tata krama, adab-adab, serta akhlak yang berbeda. Tapi kalau orang tidak mengerti agama, gaya bicaranya dikit-dikit anjing tuh, gitu kan? Setan, bahasa setan, anjing, karena tidak kenal agama. Makanya bapak-bapak yang saya muliakan dan adik-adik yang kelak akan membangun keluarga, mari kita dedikasikan diri kita, harta kita, waktu kita, ya, dan semua potensi yang kita miliki untuk agama dan umat ini. Kita tidak mungkin mengharapkan orang di luar Islam untuk membantu kita, nggak mungkin. Kalau bukan kita, maka siapa lagi yang akan memperbaiki kondisi umat Islam? Kita butuh ribuan, ya, kita butuh ribuan da'iyah dan mujahid yang akan berkhidmat kepada agama dan umat di berbagai pulau, di berbagai desa, di berbagai tempat di Indonesia. Jumlahnya ribuan. Sampai hari ini tidak tercover. Ini kalau dokter rasionya itu kalau satu desa rasionya itu paling butuh bisa 5 atau mungkin 10 dokter. Ya, kalau sama dengan polisi, ya, rasionya kalau bisa itu satu polisi berbanding 10. Itu baru akan tercipta keamanan. Tapi kalau jumlah polisi dengan penduduk itu jomplang, maka akan terjadi kerawanan. Itu kalau dalam masalah keamanan, SDM yang banyak. Uang itu akan datang sendiri ketika SDM-nya unggul. Dan sekali lagi, intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau harta yang kita miliki kita pergunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita dengan menambahkan harta kepada kita. Ketika Allah taala melihat kita menggunakan harta untuk kebaikan, apalagi kemudian dipergunakan untuk menolong orang miskin, menolong anak yatim dan sejenisnya, Allah melihat orang ini memang bisa dipercaya untuk membagikan
menjadi perantara membagikan rizki kepada orang-orang yang kesusahan dan berkebutuhan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit pemaparan yang sejatinya sangat banyak yang harus disampaikan oleh beliau, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua, rasa cinta kami kepada antum semua. Sebelum nanti kita akan buka termin untuk tanya jawab, setidaknya ada 3 hal penting yang bisa kita ambil dari pemaparan Ustaz Hafidin. Yang pertama, bahwa dakwah ini membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak. Apalagi Indonesia yang tadi sudah disampaikan, Jakarta, Papua itu sekitar 5 jam, biayanya cukup mahal. Kemudian setiap kita ini punya provinsi, ada kota, ada kabupaten, dan itu pasti membutuhkan banyak. Berarti kita membutuhkan banyak dai. Nah, dan kondisi dai sekarang terbatas. Itu pertama. 2, jangan lupa bahwa tidak ada cara lain ya untuk membangun SDM yang paling bagus, ya SDM yang tumbuh dengan ilmu agama. Jadi bapak-bapak, kawan-kawan semua, sahabat semua, orang tua yang istimewa itu orang tua yang berjuang untuk mendidik anak agama kepada anak-anaknya. Tidak mampu sendiri, libatkan lembaga, libatkan sekolah-sekolah yang pantas. Imam Syafi'i itu menjadi seorang ulama sebab orang tuanya, ayahnya, ibunya sudah mendedikasikan, mempersiapkan untuk pendidikan agamanya. Walaupun nanti dia ditinggalkan oleh ayah yang meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ibunya. Imam Bukhari seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani juga seperti itu. Kita bisa bayangkan ya, seorang anak yatim dibekali ibunya, hanya dalam riwayat itu hanya beberapa puluh dirham, tapi beliau meninggalkan negerinya sampai cukup lama, lebih dari 30 tahun untuk thalabul ilmi, dan Masya Allah memberikan dampak yang luar biasa dalam dunia Islam. Bagian ketiga, orang-orang yang paling beruntung adalah orang yang menginvestasikan hartanya untuk thalabul ilmi anak-anaknya. Dan tidak ada sejarahnya orang tua yang suka ya mengorbankan hartanya untuk thalabul ilmi anak-anaknya miskin. Tidak ada. Justru orang yang nyimpen duitnya di bank banyak-banyak untuk urusan dunia, itulah yang paling sengsara hidupnya, paling tidak bahagia, paling tidak tenang, paling tidak damai. Coba tengok ya, duit di bank, duit dalam berangkas hanya disimpan untuk apa? Untuk beli mobil, untuk apa? Untuk bikin rumah yang bagus, untuk apa? Akhirnya apa? Kita pun tidak menikmatinya. Kita pun tidak menikmatinya. Tapi kalau kita investasikan untuk anak dalam thalabul ilmi, ilmu yang menjaga harta, ilmu yang menjaga harta. Jadi tolong kita ini jangan sampai miskin tambah miskin. Siapa orang miskin tambah miskin? Orang pelit ke anak. Sekolah pesantren, berapa SPP-nya? 1 juta. Nak haji kiai, boleh haji Pak Kiai. La haula wala quwata illa billah. Apalagi ngantar ke TPA bayar 25.000, ngata kiainya nak naik haji, ustaznya naik haji 25.000. Itu Masya Allah kasus terbaru itu ya, guru tahfiz Quran gaji 2 juta keluar jadi kurir jenih ya. Ini kan gara-gara apa? Yang terpikir bahwa ilmu agama itu dipikirkan dicari untuk dapat duit. Ini salah. Islam itu sudah sampaikan, bukan itu. Untuk selamat hidupnya dunia akhirat, untuk bisa masuk surga sama-sama dengan keluarganya. Untuk selamat dunia akhirat, Masya Allah perlu ilmu agama. Nah, jadi Masya Allah 3. Nah, kalau gue secara pribadi sampaikan sebagai motivasi, tidak tahu muncul gairah. Saya sudah umur 43 tahun, tapi rasa 23. Yang laki-laki tidak tahu rasanya. Umur 43, tapi rasa 23. Kenapa? Karena anak sekolah ini. Yang pertama sekolah di Mesir. Yang kedua ini alhamdulillah insya Allah selesai nanti di Semarang.
doanya beliau akan berangkat untuk ilmu di kota Mekah. Saya tidak tahu duitnya dari mana. Tapi karena anak ini untuk ilmu, karena anak ini sekolahnya jauh, karena kita korbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk membiayai mereka, gairahnya luar biasa. Maka orang yang bekerja dalam rangka kumpulkan hartanya untuk tolabul ilmi anaknya, ini laki-laki sejati. Lagi apa Pak? Manen sawit, gairah Pak. Dan upah orang ngedodos, dah. Biar semua upah toko. Nah, ini rakus namanya, bagi-bagi. Ya. Kenapa semangat tanam sawit? Kenapa semangat tanam ini, tanam itu, ternak ini, ternak itu, dagang ini, dagang itu? Anak saya sekolah. Di mana sekolahnya? Di Mesir. Wah, sekampung orang Cige. Bener ya? Mesir. Firaun, bukan. Kita kan suka menghina Mesir dengan Firaun. Ini negerinya para anbiya, katanya sama Ustaz. Masya Allah, rata-rata para nabi itu ya singgah dia ke Mesir semua, rata-rata. Di situ kita belajar, bangga orang kampung, tukang kebun, anaknya tolabul ilmi. Kita ini jangan mengulang kesusahan hidup kita. Betul nggak? Saya tidak mau anak saya cinta dunia. Saya tidak mau anak saya harus seperti tidak ada istirahatnya. Saya pulang ke rumah dikunci bini, dikunci itu dimarahin istri kan. Saya pulang ke rumah dimarahin istri, pergi ke kantor dimarahin bos, ketemu kawan diolok kawan. Kenapa sibuk dengan urusan dunia? Lalu kemudian ke anak didik lagi supaya menjadi dunia, bodoh namanya. Bodoh itu namanya. Kita mengulang lagi derita kita. Harusnya anak kita ganti orientasinya agar dia kejar akhirat, dunia pasti mengikutinya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan akhirat nomor satu, kejar urusan akhirat. Dunia jangan lupa. Dunia itu hanya jangan lupa makan, jangan lupa pakai mobil, jangan lupa bikin rumah, jangan lupa jalan-jalan, jangan lupa makan yang enak. Jangan lupa, tapi nomor satu kejar akhirat. Kalau boleh nih, yuk pegawai benar-benar. Yang masih muda, perjuangkan, sungguh-sungguh belajarnya, pinter-pinter men. Jangan main game, nge-chip, lama-lama judi online. Baru kuliah semester 3 ditambah 300 juta kan, bunuh bapak emaknya ini. Jangan. Oke? Nah, hadirin Surafiddin, beliau ini direkturnya Tanmiyah Center. Memfasilitasi anak-anak Indonesia untuk talabul ilmi ke Timur Tengah saat ini terkhusus ke Mesir. Tidak untuk kemungkinan nanti ke Yaman, ke Yordania, ke Maroko, ke Mekah, ke Madinah insya Allah. Mungkin kawan-kawan semua ada yang ingin bertanya, bagaimana caranya pakai sekolah ke Al-Azhar, gitu kan? Mungkin Ustaz, anak saya yang baru tamat SMP bisa sekolah di sana. Anak saya tamat SMA, anak saya dalam kandungan maknya, saya mau daftar. Silakanlah nabung dari sekarang. Mudah-mudahan